Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun perselingkuhan yang bisa terjadi dalam semalam aja. Ya, nggak ada ceritanya bun. Suami baru ketemu pertama kali dengan pelakor di pagi hari, lalu malamnya itu langsung booking hotel berdua. Nah yang kayak gini, oke, kemungkinannya terjadi itu hanya 1% aja. Nah artinya apa? Hati suami bunda itu tidak bisa langsung beralih ke wanita lain hanya dalam sehari atau 2 hari aja bun. Jadi ada proses dan tahap yang dilaluinya ya, sampai akhirnya hati suami ini bercabang 2 dan mantap meninggalkan bunda. Oleh karena itu di edisi kali ini saya ingin sharing beberapa tahap yang dilalui suami hingga hatinya itu berpindah ke hati yang lain. Ini sering terjadi di kasus perselingkuhan maupun suami yang menikah siri. Nah, tahap yang pertama bun, yaitu tahap ketertarikan. Ya, di fase ini suami bunda itu tertarik secara lahir pada wanita lain. Oh ya, ketertarikan ini bisa bermacam-macam ya bun. Mulai dari nih, tertarik secara fisik, ya mungkin tertarik wajahnya, tertarik dengan cara bicaranya, cara tertawanya, atau ya cara bersikapnya. Nah, rasa tertarik ini itu sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja bun, termasuk suami-suami yang tidak punya niat untuk selingkuh. Bahkan suami yang soleh pun itu bisa jadi tertarik pada seorang wanita lain. Nah, karena yang namanya lawan jenis itu bun, ibarat ya 2 kutub magnet yang saling tarik-menarik. Nah, hanya saja respon setiap suami itu kan berbeda-beda. Dan selama ketertarikan ini itu tidak diwujudkan dalam tindakan nyata, ya, nggak ditindaklanjuti dengan chat, lewat berkhalwat, alias berdua-duaan, lewat curhat urusan pribadi, maka insya Allah rasa tertarik ini tuh selesai begitu aja. Nah, apalagi ketika suami di sini sudah berhubungan intim dengan bunda, maka insya Allah semua ya daya magnetnya di luar sana itu sirna bun. Itulah kenapa Rasulullah SAW itu pernah berpesan kepada para suami, jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, ya, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Hadis riwayat Tirmizi. Di sisi lain, dalam konteks yang sama, Rasul juga berpesan pada para istri nih bun. Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya walaupun sedang di dapur. Hadis riwayat Tirmizi. Hikmah dari perintah Rasul ini apa bun? Ya, salah satunya ya supaya daya magnet wanita lain tadi itu lekas-lekas sirna bun. Karena bisa saja di luar rumah tadi suami bunda itu sempat ada ketertarikan pada lawan jenis yang bukan mahram. Nah, khawatirnya kalau daya magnet wanita lain ini itu tidak dilunturkan dengan pesona istri yang halal di rumah, ya nanti rasa tertarik ini ya berlanjut ke fase berikutnya, yaitu ya tersambung secara batin. Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah, ketika suami bunda terlanjur melanjutkan ketertarikannya dan rasa keponya dengan wanita yang bukan mahram, apalagi sampai masuk ke chat pribadi, sampai berkhalwat, bahkan sampai curhat dan ngobrol intensif nih, nah lama-lama suami bunda akan jatuh ke tahap selingkuh hati. Secara fisik mungkin mereka nggak ada kemesraan ya, tapi dari tatapan mata, dari cara bicara, semuanya itu mengarah ke hubungan yang lebih intim. Dan bisa dipastikan, ketika di rumah, hati dan pikiran suami bunda itu sering melayang memikirkan wanita tersebut. Kalau bunda merasa suami ada di fase ini, maka sebaiknya bunda perbanyak quality time dengan suami bun. Perbanyak sentuhan-sentuhan fisik dan tingkatkan kualitas bunda. Ya, entah itu soal penampilan bunda, level keceriaan bunda, terutama ya kekuatan aura positif dalam diri bunda. Karena di momen ini aura bunda dan aura wanita itu sedang adu kuat bun. Kalau bunda di sini ingin dibimbing dalam memaksimalkan aura bunda supaya lebih memikat hati suami, maka bunda silahkan bisa hubungi saya di nomor yang ada di sini. Oke, lanjut bun. Tahap yang ketiga adalah selingkuh fisik.
Kalau di tahap kedua tadi suami terus menuruti naluri selingkuhnya, sedangkan wanita itu open ya, membuka diri. Nah, itu ibarat gayung bersambut. Ya, hampir dipastikan dan sudah terbukti di banyak kasus suami dan wanita lain ini jatuh ke dalam perzinahan. Na'udzubillah. Ya, dari 3 tahap perselingkuhan tadi, bisa nggak suami itu dicegah supaya nggak terjerumus ke perzinahan? Oke, insya Allah bisa, Bun. Tapi ya tentu saja kita butuh banyak langkah-langkah antisipatif ya, mulai dari menjaga hubungan batin agar tetap lengket, menjaga suasana rumah itu juga tetap nyaman, menjaga aura itu tetap selaras dan sefrekuensi, dan yang lebih penting adalah banyak-banyak mohon perlindungan sama Allah lewat berbagai ibadah termasuk sholat dan zikir. Nah, zikir ini fungsinya sebagai tameng, Bun, dan benteng agar rumah tangga itu lebih terlindungi dari bencana perselingkuhan. Ya, insya Allah saya bisa ijazahkan amalan-amalan perlindungan buat sahabat Bunda, dibantu dengan sarana spiritual yaitu tasbih Karomah Ar-Rahman yang sudah saya riyadhahi. Tasbih ini bisa Bunda pakai untuk berzikir atau bisa juga Bunda letakkan di mobil suami untuk sarana perlindungan. Karena itu, bila Bunda di sini butuh dibimbing, maka segera Bunda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.